Di rumah saya, di sebuah kampung di ujung barat kota Semarang, sering kedatangan anak-anak kecil. Karena saya memang relatif menyukai bercanda dengan anak-anak. Bagi saya kehidupan mereka, sikap pandang mereka kepada hidup, gerak-gerik mereka mencerminkan kerinduan saya atas sebuah kemurnian sikap. Makin tua kita ini, makin kurang kemurnian kita, makin kurang kejujuran kita kepada hidup. Melihat anak-anak itu mendatangi rumah saya dengan berbagai gaya, dengan berbagai kerepotannya. Kerepotannya tentu ada, karena rumah saya bertekstur naik dan turun. Saya harus ekstra untuk mengawasi mereka. Kalau anak itu masih terlalu kecil, saya malah harus ikut menjaganya. Jadi bohong kalau tidak repot. Tetapi kerepotan itu sangat terukur karena saya bisa kompensasikan kepada soal-soal yang menggembirakan hati saya, yakni melihat sesuatu yang nyaris tanpa prasangka kepada hidup. Itulah energi yang makin hilang ketika kita makin menua. Orang tua yang kehilangan kemurniannya akan menjadi orang tua yang memunculkan banyak masalah. Hidupnya menjadi penuh pamrih-pamrih, pendekatannya kepada seseorang menjadi sangat transaksional, lalu pikiran-pikiran politis mulai muncul, berpolitik di dalam semua aspek. Energi itulah yang kita lupa membawanya ketika kita tumbuh dewasa. Sebetulnya orang-orang dewasa, orang-orang tua itu boleh tetap menginduksi, membawa energi kemurnian anak-anak itu di dalam masa tua mereka. Apa gunanya? Yakni untuk agar kepribadian seseorang relatif terjaga keinginannya untuk murni. Soal-soal yang murni itu menarik orang-orang atau menarik apapun, nyaris apapun untuk mendekat kepada kita. Ia menarik persahabatan, persaudaraan, ia menarik rezeki, menarik kemungkinan-kemungkinan baru. Sesuatu yang kotor itu sesuatu yang cenderung disingkiri oleh sahabat-sahabat, oleh saudara-saudara, dan oleh seluruh kemungkinan-kemungkinan. Dari anak-anak itu, saya belajar untuk terbata-bata sekuat yang saya bisa menjaga kemurnian-kemurnian itu. Tentu makin tercemar hidup kita, makin bertambah umur kita, makin rawan cemaran-cemaran itu masuk ke dalam hidup kita. Makin tua kita, makin berat untuk menjadi murni, makin harus bersusah payah untuk mempertahankan kemurnian-kemurnian yang terus digerogoti itu. Tetapi keuntungan menjadi tua ialah jika anak-anak itu murni karena sikap alamiah mereka, orang tua ini bisa murni, bisa menjaga kemurniannya, menambah kemurniannya dengan apa? Dengan ilmunya. Memang orang tua memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi makin tidak murni. Tetapi hanya orang tua yang memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk tidak hanya menjaga kemurniannya, tetapi menambah kemurniannya. Dengan apa? Dengan ilmu. Karena ketuaanlah, karena proses perjalanan waktulah yang membuat ilmu itu mendatangi kita. Jadi orang tua, tugas menjadi tua itu adalah tugas untuk makin menjadi berilmu. Itu pertama. Salah satu fungsi ilmu adalah untuk makin memuliakan pemilik ilmu itu dan orang-orang yang ada di sekitar pemilik ilmu itu. Salah satu alat untuk memuliakan pihak lain adalah menjaga kemurnian-kemurnian hidup kita. Apa itu definisi kemurnian? Yang sampai kalau Anda memiliki energi ini, Anda disebut sebagai pribadi yang murni. Tentu penjelasannya panjang,
Tetapi penjelasan ringkasnya begini. Kalau Anda disebut orang yang kemurniannya baik itu adalah orang yang tingkat keinginannya untuk berkonsentrasi kepada diri sendiri itu tidak setinggi konsentrasinya kepada kepentingan-kepentingan orang lain. Salah satu ciri besarnya itu. Jadi konsentrasi kepada kepentingannya sendiri lebih rendah dibanding dengan konsentrasi atas kepentingannya pada orang lain. Itulah yang menjadi ciri orang-orang besar.